Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para shaimun yang sama berbahagia, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waskur fi kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Para saimun dan saimat rahimakumullah. Saya Nur Bahri Nur akan mengantar kita sekalian untuk berbuka puasa bersama yang didahului dengan kultum dengan judul Sifat Siddiq sebagai Pondasi Leadership Islam, yakni salah satu dari 4 sifat leadership Nabi: Stab, Siddiq, Tabli, Amanah, Fatanah, bagian kedua. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur itu dan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau dalam berkehendak, yakni tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur yang kedua adalah jujur karena lisan atau perkataan, yakni kesesuaian antara apa berita yang diterima dan apa berita itu disampaikan atau disebarkan, yakni menepati janji, termasuk jujur juga dalam perkataan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam amaliyah atau jujur dalam perbuatan, yakni beramal bersungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang beda dengan apa yang menjadi kenyataan dan dalam batinnya. Nah, macam-macam siddiq dalam agama Islam. Ada yang disebut sebagai siddiq al-qalbi, merupakan sifat jujur yang menerapkan ada pada niat seseorang. Yang kedua adalah siddiq al-hadis, merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan, ada pada ucapan. Yang ketiga namanya siddiq al-amal, merupakan sifat jujur atau siddiq yang penerapannya pada perbuatan dan aktivitas kita sebagai manusia. Yang keempat adalah siddiq al-wa'd. Siddiq al-wa'd ini adalah merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada janji dan diucapkan oleh manusia. Sedangkan siddiq al-hal merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi pada sehari-hari. Jadi siddiq al-hal itu adalah semacam pengejawantahan atau kenyataan sehari-hari. Nah, para saimun, ciri-ciri perilaku orang yang jujur adalah berkata terus terang, se diada, se digau, taro ada, taro gau. Berbuat sesuai dengan SOP atau aturan, berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan berani minta maaf. Itulah 5 ciri perilaku jujur. Nah, dalam sebuah slogan dikatakan kejujuran adalah kebijakan paling baik. Itu menurut Benjamin Franklin. Manfaat perilaku jujur adalah 1. Memiliki perasaan enak dalam hati. Kita merasa tenang karena apa yang kita katakan sesuai dengan suara hati. Yang kedua, kita mendapatkan keberkahan karena kita telah melakukan kejujuran pada aktivitas kita. Dan tentu yang ketiga adalah kita akan mendapatkan pahala. Yang keempat adalah kita selamat dari mara bahaya. Karena orang yang jujur walaupun pertama-tama ia merasa berat, tapi pada akhirnya dia akan selamat dari berbagai bahaya. Yang kelima, orang jujur itu dijamin masuk surga. Dan yang keenam, orang jujur dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul-Nya, dan insya Allah dicintai oleh sesama manusia.
hikmah perilaku jujur. Orang jujur atau orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama kepercayaan, yang kedua cinta, yang ketiga rasa hormat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 3 hal yang merupakan kejujuran yang selalu berbaring bersama, yaitu kepercayaan, cinta, ya, kepadaan rasa dan hormat. Bagi diri sendiri, ya, jujur itu semakin dipercaya orang lain, menjadikan harga diri kita semakin tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jujur bagi orang lain suka berteman dengan orang jujur, menumbuhkan perasaan yang aman dan nyaman, kemudian terlindung dari hak-hak yang baik. Bagi masyarakat, bangsa dan negara, semakin mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara bila kita lakukan secara jujur. Yang kedua, terwujudnya keadilan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, terpenuhinya hak-hak kaum duafa. Penerapan perilaku jujur adalah pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Dan yang keempat, melaporkan prestasi hasil kerja kita sesuai dengan apa yang sebenarnya, bukan menipu kepada orang tua. Selanjutnya, yang kelima, tidak memberi atau tidak meminta jawaban kepada teman ketika sementara dalam ujian. Mengatakan dengan jujur alasan keterlambatan atau ketidakhadiran kita dan mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman. Jangan malu mengembalikan dan yang punya juga malu meminta. Ya, sama malunya, tapi tidak ada kejujuran di dalamnya. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain jika memang kita memiliki kesempatan. Yang kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat memenuhi janji tersebut. Yang ke-10, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya melalui pihak yang bertanggung jawab. Misalnya kita temukan barang tercecer, kita dapatkan alamatnya, kita bawa ke sana. Tidak perlu menunggu akan diberikan semacam reward, tapi kalau diberikan jangan ditolak. Yang ke-11, membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, para saimun rahimakumullah, itulah pengertian jujur atau siddiq atau kejujuran yang baru saja disampaikan tentang pembagian sifat jujur, ciri-ciri orang yang berperilaku jujur, manfaat dan hikmah perilaku jujur, serta penerapan perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.